Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini, di masjid raya yang kita cintai ini, dalam rangka sholat subuh. Kemudian kita beberapa menit ke depan untuk taklim subuh. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan kaji kita tentang sholat. Kajian tentang sholat ini harus diulang-ulang. Ini sudah berapa kali kita angkat, baik itu di kultum zuhur dan pernah juga rasanya di kuliah subuh. Hari ini kita mengambil tema cara khusyuk dalam sholat. Karena khusyuk ini cukup sulit sebenarnya. Dan seseorang yang memperbaiki ibadah sholatnya, berusaha untuk khusyuk, memperbaiki kekurangan-kekurangan sholatnya, menyempurnakan ibadah sholat ini, berarti dia sedang memperbaiki dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat ini penting Bapak Ibu? Karena sholat ini termasuk amal yang paling utama, menjadi barometer amal-amal yang lain. Amal lain belum bisa diterima Bapak Ibu kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah, tidak diterima amal yang lain. Jadi ini penting. Walaupun sedekah kita hebat Pak, haji kita hebat, tapi kalau sholat kita amburadul, maka amal yang lain itu akan ditolak oleh Allah. Kan berbahaya itu. Barometer amal yang lain, induknya amal kalau begitu. Jadi penting. Bagaimana sholat kita ini agar bisa diterima oleh Allah? Amal yang lain nurut Bapak Ibu. Ini penting. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, kiat sholat khusyuk itu, ini uraiannya cukup banyak. Mengerjakannya itu harus benar. Mengerjakan sholat itu dengan benar. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang beliau katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana cara salat Rasulullah? Kita harus merujuk kepada hadis-hadis. Bagaimana takbirnya Rasul, bacaan Rasul, ruku dan sujudnya Rasulullah. Ini harus kita contoh Bapak Ibu. Dan ini harus kita pelajari. Dari takbiratul ikram saja itu diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari mengangkat tangan saja Pak, itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mengangkat tangan tidak sembarangan, meletakkan tangan juga begitu. Walaupun ada mazhab yang tidak meletakkan tangan ala sodri, di atas dada. Meletakkan tangan saja banyak versi Bapak Ibu. Kan di dalam hadis itu ala sodri.
Tapi kita meletakkan tangan bukan di dada, di atas perut, banyak itu. Jadi mengerjakannya dengan benar. Kalau sudah benar, insya Allah sholat kita akan menuju sholat khusyuk. Nah, mengerjakan sholat dengan benar ini banyak, Pak. Mulai takbiratul ikram, mengangkat tangan. Batasan mengangkat tangan ini kita ulang lagi Bapak Ibu. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Batasannya ini anak telinga. Cara takbir juga bukan tangan dibuka. Ini sama saja kita praktek sholat hari ini Bapak Ibu. Tapi sekilas saja. Ada dua cara takbir itu. Batasan sini pertama jari telunjuk yang sejajar dengan anak telinga. Diperkirakan saja jari telunjuk kita ini di bawah anak telinga. Ini paling bawah. Agak ke atas sedikit boleh. Ujung jari jempol ini yang di bawah anak telinga. Jadi ini Allah. Ini depan boleh. Kalau dulu saya diajarkan itu sampai menyentuh. Tapi tidak seperti itu juga. Paling tidak perkirakan ada orang agak ke bawah, Pak. Ini kurang tepat nih, Pak. Banyak orang sholatnya. Ini kalau ditarik garis lurus dia belum mencapai di bawah anak telinga. Nah, ini baru tepat begini. Kalau ada orang begitu dikit saja. Ada juga orang yang itu kurang tepat. Itu baru cara takbir. Meletakkan tangan ini ala sodri, di atas dada. Kalau dada itu mulai dari rongga leher ke bawah ini sudah termasuk dada sampai ke tulang rusuk ini masih dada. Di bawah tulang rusuk ini bukan lagi dada, Pak. Dada itu ada tulang-tulangnya. Kalau tidak ada tulang itu perut. Nah, mudah kan? Tapi banyak orang hari ini meletakkan tangannya saja tidak di dada. Bersedekap juga ada dua cara. Setelah takbir kita akan bersedekap. Letakkan tangan kiri di bawah tangan kanan. Kemudian pertama itu kita pegang, Pak. Tangan ini dipegang. Gini, telunjuknya diluruskan. Boleh agak begini, boleh agak turun dikit, boleh ini, boleh masih areal dada. Yang agak aneh itu terlalu ke bawah, Pak. Di bawah betul. Nah, begini. Mohon maaf di kemaluan. Itu perut saja tidak, tapi di bawah, Pak. Kalau saya praktekkan begini. Ada ini. Di dada, benar-benarlah sholat itu. Kita sedang menghadap Rob yang menciptakan kita. Pertama, ini diluruskan, pergelangan tangan dipegang. Yang kedua, begini. Nah, ini yang kita pegang. Tidak diluruskan seperti ini. Dipegang. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillah, al-fatihah, ayat pendek. Ruku. Nah, ruku juga yang diajarkan oleh Rasulullah, ini ruku. Badan kita ini kalau ditaruh air di dalam gelas, dia datar dan tidak tumpah. Belum benar rukuk kita itu kalau seperti ini, Pak. Nunggit ke pucuk atau terlalu ke bawah. Itu kalau ditaruh gelas kan tumpah kalau tidak datar. Jadi konsep rukuk yang benar itu punggung kita datar. Kalau ada papan nulis ini bisa praktek. Punggung kita datar. Bagaimana agar posisi punggung kita datar? Ini tentunya ada ukuran tangan kita memegang apa. Tangan kita itu memegangnya lutut, Pak. Bisa dia sejajar. Kalau yang dipegang paha itu bisa dipastikan dia begini. Kalau yang dipegangnya itu betis, dipastikan dia akan menukik ke bawah. Jadi yang dipegang itu lutut.
Kalau yang dipegangnya lutut, insya Allah. Dan jangan melengkung, jangan pula melentik, Pak. Ada orang terlalu lentik. Ada juga karena faktor mungkin sudah tua nih, sudah uzur. Tapi sebaiknya memang ruku itu dibenahi, karena ruku dan sujud itu sebuah terapi untuk kesehatan tubuh. Kalau rukunya bagus, ini akan, istilahnya itu di dalam ilmu kesehatan, relaksasi otot, menjadi sebuah terapi untuk kesehatan tubuh, pinggang, otot punggung dan sebagainya. Nah, juga di dalam ruku, sujud, iktidal itu harus sempurna. Di situ ada tumak ninah namanya. Orang yang ruku, iktidal, sujud, ngebut itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini Rasulullah mengatakan itulah seburuk-buruk pencuri. Wong maling tuh, maling di bank tuh lah buruk, Pak. Tapi masih buruk lagi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maling itu tidak ada yang bagus. Tidak ada maling yang bagus. Walaupun dia mencuri itu niatnya untuk sedekah, Pak. Itu maling yang paling bagus mungkin. Niatnya maling, dia tidak makannya, disedekahkannya untuk uang miskin-miskin. Dirampoknya uang yang koruptor, kemudian uangnya dibagi-bagikan. Sengaja dibagikan. Itu juga tidak bagus. Mungkin itu dalam konsep itu pencuri yang paling baik mungkin. Tapi itu tidak dibenarkan. Sedangkan itu saja mencuri. Mencuri yang paling buruk adalah tidak menyempurnakan ruku dan sujud di dalam sholat. Seburuk-buruknya. Berarti dari klasifikasi pencuri-pencuri ini kelas kakap. Di pojoknya lagi kelas kakapnya itulah uang sujudnya ngebut, rukuknya ngebut, basing-basing. Itulah level paling pojok, dati lagi itu. Kan bahaya itu. Luar biasa itu kalau orang yang rukuk sujudnya tidak tumak ninah. Banyak orang rukuk sujud ini hanya tidak tumak ninah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada orang rukuk itu langsung saja. Ibarat di sini ditaruhkan pir, langsung. Kata Rasulullah itu, betulkan dulu, luruskan dulu punggung kamu itu. Jadi sekedar bacaan Subhana Rabbil Azim. Itu kan kalau dia benar, walaupun satu kali bacaannya dengan tumak ninah, itu sudah cukup, Pak. Tapi boleh 3 kali. 3 kali. Walaupun bacaannya ini sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib bacanya, Pak. Tapi jangan tidak dibaca. Jangan tidak dibaca. Sholatnya akhirnya kurang. Memang ada orang yang rukuknya ngebut. Subhanallah azim 1 kali. Demi Allah. Itu sudah menurut beberapa kajian fikih itu sudah standar minimal. Kalau yang lebih bagus itu sujud, rukuk. Subhanallah azim atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Diam dulu baru. Nah, ada banyak kejadian orang yang rukuknya ini sambil baca Allahu Akbar subhanallah. Tidak meluruskan punggungnya terlebih dahulu. Ini sebuah kekurangan di dalam ruku. Kemudian iktidal. Terjadi banyak kekurangan juga di dalam iktidal. Begitu cepat. Iktidal itu memang tidak lama, Pak. Tapi harus dengan tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkatnya. Di sela-sela takbir ini, itu takbir intikal namanya. Itu kita mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Sama seperti takbiratul ikram pertama. Ini membenahi sholat dulu. Agar sholat kita menuju sholat khusyuk. Rabbana walakal hamd. Kalau ingin yang panjang, mil'us samawati mil'ul ardi mil'u masyita min syai'in ba'du, boleh juga. Paling tidak Rabbana walakal hamd. Baru. Saya sering mendapati di banyak tempat, Talang Jawa, di mana-mana lah. Waktu kita keliling-keliling, kita kan tidak mungkin jadi imam itu, Pak. Kita pasti jadi makmum. Yang jadi imam kan tuan rumah.
di satu tempat yang maju nampaknya bukan imam asli, imam cadangan. Tidak usah sebut tempatnya di mana, di Linggau jelas Pak. Sami Allahu liman hamidah. Langsung dia sudah sami Allahu liman hamidah, langsung Allahu Akbar. Belum lagi orang makmumnya ini membaca Rob, baru bergerak dia sudah Allahu Akbar. Ini satu kesalahan buat imam. Kita tidak ada itu, di Masjid Raya tidak ada. Juga Pak, ini fakta. Orang yang ini juga, kita di rakaat ketiga itu kan baca Al-Fatihah, sholat isya-nya nih Pak. Kebetulan saya sholat isya-nya di sana, di satu tempat. Saya baru baca Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Dia langsung sudah Allahu Akbar. Alangkah ngebut imam ini. Berarti imam yang seperti ini imam yang tidak pernah menenggang makmum. Menenggang makmum ini maksudnya mikirkan wong belakang. Lah sudah belum wong belakang dibaca. Nah itu. Ini pelajaran buat kita bersama kalau jadi imam. Mungkin satu waktu mungkin Pak Marlinap tidak ada, Ustaz Asbi tidak ada, Pak Ujang tidak ada. Maksud Pak Momon Pak. Atau kita Pak Guntur, Pak Rahab, bisa Pak. Sering juga maju di Masjid Raya ini imam cadangan, kejadiannya seperti itu. Kita sudah lama sholat di Masjid Raya ini Pak, bukan setahun, puluhan tahun Pak. Pas imam dakti, Pak Melina dakti, Pak Ujang dakti, Pak Asbi dakti. Saya kebetulan di belakang. Wah, ngebut nian, belum lagi Al-Fatihah selesai jo, Allah Akbar. Ya Allah. Wah. Ini fatal ini. Ini bagus kita ulang-ulang. Nah, kemudian sudah i'tidal kan ruku. Di dalam sujud. Sudah i'tidal sujud. Di dalam sujud juga banyak kesalahan. Sujud kebanyakan umat Islam ini sekedar nempel saja. Seperti capung mandi, Pak. Capung ini bahasa Indonesia apa, Pak? Capung itu bahasa Linggau kan, Pak? Injang. Cacir. Nah, kalau di dalam hadis itu seperti ayam mencotok. Nah, itu hadisnya seperti ayam mencotok. Tak. Di Indonesia ini sudah viral, Pak, sholat seperti ini. Viral ini Pak, tapi bukan di Linggau, kebetulan bukan di Sumatera, kebetulan di Jawa, yang masuk YouTube tuh Pak. Viral ini beberapa tahun yang lalu. Sholat tarawihnya itu 21 rakaat, hanya berapa? 7 menit. Wah iya langkah ngebutnya itu. Ngebut betul. Nah apakah yang seperti ini harus kita contoh? Apakah ini yang bisa untuk dicontoh? Apakah ini yang baik? Ternyata tidak, bukan. Karena Rasulullah itu pernah menyuruh sahabat mengulang sholat itu sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali. Silakan Pak sambil ngopi. Ini tidak lama nih. Sambil ngopi, silakan Bapak Ibu yang sudah dapat kopinya silakan. Karena ceramah ini tidak mengganggu ngopi. Jangan sampai ngopinya ini terganggu. Nunggu dulu, tunggu Ustadz selesai dah. Ngopi-ngopi, makan-makan, yang ngomong-ngomong lah. Sama seperti kita kuliah Pak. Kalau ada yang nak perlu diomongkan, dibicarakan, silakan. Tidak mesti seperti dosen kiler harus diam, tidak bergerak-gerak, tidak masuk otak lah seperti itu. Nah sujud, ada juga sujudnya fatal Pak. Dia sudah tidak tumak nina, sujudnya itu tidak menyentuh sajadah. Saya sudah sering mendapatkan orang seperti ini. Terakhir di masjid kita, nama Islam. Bagaimana dia tidak menyentuh, Pak? Ibarat ini sejadahnya, Pak. Ini sejadah. Nah, di atas sini dia sujudnya. Ngawang-ngawang Pak Momona. Ada juga dia meletakkan salnya, dia hanya sekedar
Di atas salnya saja, enggak. Salnya saja tidak terbenam. Wah, ini aneh juga ini orang sholat. Sholat sujudnya itu tidak benar. Kemudian salam. Sudah sujud kan tahiyat. Ini ringkas saja. Salam. Salam juga banyak orang masih tangannya ikut-ikutan dibuka. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang seperti itu. Bahkan saya sempat diamu, Pak. Di Masjid Raya juga itu. Di sini juga itu. Waktu sholat Jumat kebetulan saya duduk depan, ada orang yang sholatnya begini, Pak. Saya katakan, dah, yang cak ini itu udah hati. Saya sering membual, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri menari Pak Guntur. Apa dak cek itu ya? Atau tahiyatul wabarakatuh. Ada orang yang angkatnya itu tahiyatul. Ada. Tapi tidak seperti itu harusnya. Diam saja. Yang diangkat-angkat itu hanya telunjuknya, bukan termasuk tangannya ini. Ada orang mengangkat tangan dulu. Salam cukup ini saja. Nah, juga diperhatikan di dalam salam, banyak orang ini kurang perhatian. Sewaktu dia berjamaah, kalau imam belum mengaba-abakan salamnya ke kiri, kita jangan dulu. Banyak orang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung baik. Padahal imam belum itu. Ini fatal juga ini. Fatal, hati-hati. Kita harus mendengarkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikkan dulu. Atau biarkan dulu. Kemudian imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru balik tengah dulu. Nah, saya beberapa kali mendapati, kebetulan saya sholat di sebelah dia, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar itu. Dia langsung. Padahal imam belum salam kedua. Nah, itu jangan terjadi dengan kita, Pak. Kemudian yang terakhir, masalah sholat sebagai imam dia, setelah salam, ada di banyak tempat. Imam ini kan sunnahnya kalau sudah salam, dia harus membalikkan dirinya. Balikkan diri ini, ngadap kanan, atau ngadap sini, atau ngadap kiri. Kalau ngadap kiri, Rasulullah pernah juga, tapi tidak terlalu banyak, yang paling sering ngadap kanan. Berapa lama seorang imam harus menghadap jamaahnya, itu membalik badannya ke kanan, itu seukuran waktu istighfar 3 kali, Pak. Jadi tidak lama dia. Balik, astagfirullahaladzim, 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 sudah balik. Atau astagfirullah, langsung balik. Nah, ada juga di banyak tempat dia lamonian dulu, lama baru balik badan. Yang tepat itu seukuran istighfar 3 kali, baliklah badan. Ini Pak Guntur. Tapi ada juga imam kita nih lama baru balik badan, Pak. Nah, adab seorang makmum sebelum imam itu membalikkan badannya, ini adabnya. Jangan dulu bergerak, Pak. Diam dulu. Kita ini imam belum balik badan, kita lah tegak, lari. Ini adab. Kita diam dulu, tunggu. Dia balik badan, baru kita balik badan. Itulah mengapa imam itu jangan terlalu lama diam untuk membalikkan posisinya. Standarnya istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baliklah badan. Jangan lamonian, astagfirullah, salam, tabarak. Nah, kelamuan itu. Akhirnya kalau kelamuan, makmumnya yang ada keperluan ini tidak beradab lagi, langsung saja dia berdiri. Nah, ada di banyak tempat, ini Pak Asbi, imamnya setelah salam diam ngadap depan. Astagfirullah. Saya pernah kritik itu. Kebetulan yang saya sampaikan dengan teman, Kak Jaku, ngapu di masjid kamu tuh? Nah, ini saya katakan masjid kamu karena saya jarang ke masjid itu. Ngapu imamnya tuh kalau sudah salam ndak balik badan. Itu kan sunnah aja kok. Apa dia ndak tahu? Ada tahulah aku. Aku juga kalau jadi imam
Dak balik badan, helek aku katanya kalau balik badan. Cak grogi itu ngadap ke wong banyak itu. Grogi dak grogi baliklah badan dem, serahlah wong nak nengok kita. Dap jemaah agak ke kanan. Kir kita. Nah, saya perhatikan satu imam itu ndak, ada aja imam tempat lain ndak juga, dia berzikir dewek, kemudian dia memimpin doa. Ini kan tidak menurut sunnah. Nah, walaupun yang seperti itu kan kecil, Pak, ndak berdosa, tapi kan tidak sunnah. Paling tidak orang bertanya, ini paham sunnah atau tidak ini menjadi seorang imam? Jadi seperti itu. Rukuk lah ngebut misalnya kan, sujudnya lah ngebut. Sunnah tidak paham. Jadi mengerjakannya dengan benar. Oh, ini anak jam 6 nih Pak. Kemudian yang kedua, tapi tidak terlalu banyak nih, memahami apa yang dibaca. Ini penting untuk menuju sholat khusyuk. Al-Fatihah itu paling tidak sudah di luar kepala Pak, bukan di dalam buku maksudnya. Di dalam kepala juga, maksudnya itu sudah terbiasa. Sewaktu imam Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah paham itu artinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sudah paham. Sudah hafal artinya. Di dalam hati kita ini secara otomatis menerjemahkan. Kemudian, ini gunanya apa? Agar bisa fokus. Kalau yang dibaca itu kita paham, ini akan meningkatkan konsentrasi. Bisa fokus kita. Kalau kita tidak fokus, apa yang dibaca ini tidak paham, itulah pikiran kita galak berjalan, Pak. Sedangkan yang dibaca saja kita paham, pikiran saja ini tidak bisa kita ikat, Pak. Dia masih berjalan. Nah, yang lebih bagus itu antak budallah karena ketarahu. Seakan-akan kita ini, perasaan kita ini memang betul-betul dilihat oleh Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau tidak bisa merasakan kita dilihat oleh Allah, yakinkan saja Allah sedang lihat kita. Sudah. Sedang berhadapan. Kita sedang menghadap Maharaja. Sedang menghadap yang menciptakan kita. Ini penting ini. Yang Maha Besar, yang menciptakan alam ini, yang menentukan hidup dan mati kita. Apakah kita ini dimasukkan di surga atau tidak? Itulah yang menentukannya. Allah. Bukan karena banyak kita amal. Nah, ini yang kita menghadap ini. Banyak orang sholatnya ini tidak mi'raj, tidak naik. Karena banyak colekan-colekan setan, gangguan-gangguan waswis dari setan, sehingga sewaktu mulai takbiratul ihram, mulai dia berjalan, Mbak. Kalau di dalam hadis itu, selama hamba itu menghadapkan wajah dan pikiran jiwanya kepada Allah, Allah ngadap kita juga. Kita ngadap saat ngadap Allah. Rasakan. Allah itu ngadap juga dengan kita. Tapi sewaktu kita berpaling, berpaling. Kalau berpaling ini maksudnya pikiran dan jiwa kita ini pindah. Allah juga berpaling. Jadi itu harus dipahami betul. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Ada peningkatan konsentrasi namanya. Tadi sholatnya sudah benar. Kemudian memahami baca, kemudian peningkatan konsentrasi bagaimana? Penglihatan ini ditujukan ke tempat sujud. Kita sedang menghadap kepada zat yang maha kuasa. Kalau dengan zat yang maha kuasa ini tidak ada tabir, Bapak Ibu. Hati kita berdetik dikit saja Allah tahu. Langsung berjalan pikiran, langsung ngatoi wong, Allah tahu. Jadi itu harus dipahami betul bahwa Allah itu memang maha tahu. Apa yang dia omong hati Allah tahu. Pandangan jangan kemana-mana, pikiran jangan kemana-mana. Memang pikiran ini tidak ada yang bisa jamin dia mantap betul sampai selesai. Tugas kita, kewajiban kita, kalau pikiran kita berjalan, kembalikan lagi. Kita sedang menghadap Allah. Kalau Allah itu mudah tersinggung, Pak, tersinggung dari dulu. Mungkinlah mati gitu nih, Pak. Kalau Allah mudah tersinggung. Nah, karena Allah itu maha penyabar, as-sabur. Jadi Allah itu, mungkin Allah itu, besok, biarlah, tidaklah. Kita ini kan kesadarannya itu tidak sekali tumbuh. Kesadarannya itu bertahap.
Sama dengan usia kita juga, emosional kita ini kalau di bawah 30 ini masih emosional. Kalau sudah 40, 50, emosi kita mulai stabil, jiwa kita mulai stabil. Kemudian yang keempat, jam 6, di tempat yang bersih, nyaman, tenang. Nah, ini penting. Kalau tempatnya kotor, sulit untuk khusyuk. Tempat kotor, bau pula. Kemudian tidak nyaman. Nyaman ini suasana yang kondusif, biasanya di dalam masjid. Tempatnya tenang, tidak ribut. Nah, ini penting untuk menuju sholat khusyuk. Memang tidak ada jaminan kita ini untuk bisa 100% Bapak Ibu. Ada sekian persennya ini, pikiran kita ini ada gurisan-gurisan. Jalan sebentar, sadar lagi, sadarkan lagi. Ini sangat penting untuk menuju sholat khusyuk agar kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir, agar sholat kita ini bisa khusyuk, anggaplah sholat kita ini sholat yang terakhir. Dan kita sholat 5 waktu itu, anggaplah tadi subuh, anggaplah sholat subuh tadi yang terakhir. Sewaktu kita mulai takbiratul ihram nih, sholat aku yang terakhir. Siapa tahu dia keluar dari masjid ini mati. Betul-betul diusahakan. Nah, sholat yang khusyuk ini harus dengan kesadaran yang tinggi, harus dengan keikhlasan yang tinggi. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, masalah khusyuk ini masalah hati. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang Rasul ajarkan kita untuk minta perlindungan. Termasuklah kalau hati kita tidak khusyuk, Rasul sudah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Jadi hal-hal yang di luar kekuatan manusia ini sudah diajarkan oleh Rasulullah agar minta perlindungan kepada Allah. Seperti untuk menghindarkan azab kubur. Apakah bisa seseorang? Usaha betul dia bisa, tapi ini kan terkadang di luar kemampuan kekuatan manusia. Kita minta perlindungan, minta pertolongan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Minta kepada Allah hal-hal yang di luar nalar. Sama seperti kekuatan setan itu, Pak. Itu kalau dibandingkan kita kuat. Tapi kalau dalam hakikat kekuatan setan itu lemah. Walaupun kekuatan setan itu lemah, tapi ternyata banyak orang yang ikut dengan setan. Allah ajarkan juga untuk perlindungannya ta'awuz. Ada ayat-ayat perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sewaktu ingin sholat itu boleh kalimat-kalimat ta'awuz, boleh juga. Padahal di dalam sholat itu ada juga. Seperti sebelum mulai sholat, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi hadurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi ayahdurun. Atau membaca Al-Falaq, An-Nas boleh juga. Kalau masih sempat, kalau tidak sempat sudah. Dalam rangka antisipasi masuknya gurisan-gurisan. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mari kita berusaha membenarkan sholat kita, kemudian lebih konsentrasi, karena sholat ini adalah induknya dari segala amal. Kalau sholat kita sudah diterima, amal yang lain selesai. Tapi kalau sholat kita tidak diterima, nah ini kan bahaya. Agar sholat kita bisa diterima, itulah sholat kita harus benar dan khusyuk. Ini saja, terima kasih. Yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.